Dari kelompok 5. Di sini kami akan membagikan mengenai tips-tips cara menggunakan pipet volumetrik yang benar dan juga menggunakan labu takar dengan benar. Happy watching! Volumetrik dirancang untuk memindahkan cairan dengan teliti. Pipet ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada ujung atas, berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan udara. Kemudian ada batas kalibrasi yang digunakan untuk menentukan batas volume. Kemudian ada bulb, berfungsi untuk menahan cairan. Ada leher pipet, bagian yang memanjang sebagai penampung cairan. Kemudian ada ujung bawah sebagai tempat mengalirkan cairan ke dalam maupun keluar pipet. Labu takar digunakan untuk menyiapkan atau mengencerkan larutan dengan volume tertentu. Labu takar memiliki beberapa bagian. Yang pertama, tutup labu. Berfungsi untuk menutup labu takar agar larutan tidak tumpah. Kemudian ada leher, berfungsi untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran volume. Kemudian ada garis kalibrasi, merupakan batas ukur untuk menentukan batas volume. Dan yang terakhir ada bagian bawah, berfungsi sebagai ruang untuk menampung larutan. Rubber bulb digunakan untuk menghisap dan mengeluarkan larutan ke dalam pipet. Rubber bulb memiliki 3 katup. Ada aspirate untuk mengosongkan udara dan mengisi udara. Ada exhaust untuk mengosongkan pipet. Dan ada suction untuk menghisap cairan. Selanjutnya adalah teknik penggunaan pipet volumetrik. Yang pertama, mengenai cara membilas pipet volumetrik. Teknik yang salah biasanya dilakukan dengan membilas pipet volumetrik hanya menggunakan air keran. Teknik yang benar menggunakan aquades. Aquades dituang ke dalam gelas. Selanjutnya, pasangkan pipet volumetrik ke dalam karet penghisap. Teknik yang salah dalam pengambilan cairan adalah dengan posisi miring dan tangan berada di bulb. Teknik yang benar seharusnya dilakukan dengan cara tegak dan tangan berada di bagian atas pipet volumetrik dan juga di bagian tidak boleh langsung dibuang ya. Harus pastikan aquades tersebar merata ke dalam pipet volumetrik. Dilakukan dengan cara membolak-balikan pipet volumetrik yang telah berisikan aquades sehingga bagian dalamnya terbilas dengan sempurna. Kemudian, buang ke dalam wastafel. Teknik yang salah saat memipet dilakukan dengan posisi miring dan tangan berada di bulb. Teknik yang benar, tekan tombol A untuk mengosongkan udara, tekan tombol S untuk mengambil atau menarik larutan ke dalam pipet volumetrik. Dilakukan dengan cara menarik larutan sampai dengan tanda batas kalibrasi pipet volumetrik. Untuk mengeluarkan, tekan tombol E. Badan tidak boleh miring saat membaca pipet volumetrik. Pastikan pandangan tegak lurus dengan bidang pipet dan garis kalibrasi. Meniskus adalah batas volume. Untuk mengosongkan, tidak boleh memegang pada bagian bulb. Tangan berada pada bagian filler dan tekan tombol E untuk mengeluarkan cairan. Tidak boleh meniup bagian ujung pipet karena teknik pemipetan adalah non-blowout. Yang benar, pastikan tekan tombol E dan tetes terakhir jatuh karena gaya gravitasi.
Untuk membersihkan pipet tidak boleh hanya dilakukan dengan cara membuang larutan yang berada di dalamnya. Pastikan cuci pipet di air mengalir dan gunakan sabun untuk membersihkan bagian luarnya sehingga tidak ada partikel kotoran yang tersisa. Nah, kita masuk ke teknik penggunaan labu takar. Nah, teknik yang pertama yaitu membilas labu takar. Itu hanya menggunakan air kering ya guys, dapat dilihat. Dan ternyata teknik itu salah dong. Dan yang benar bagaimana? Yang benar adalah membilas labu takar dengan menggunakan Aquades bersih. Itu mengalirkan Aquades pada dinding labu takar dengan menggunakan botol semprot. Itu. Kemudian menutup labu takar dan menggerakkan labu takar dengan cara memutar serta inverting untuk memastikan seluruh dinding labu takar terbasahi oleh Aquades tersebut. Lalu sisanya itu dibuang ke dalam wastafel. Itu teknik yang benar. Dan teknik yang kedua yaitu melarutkan zat padat. Itu hanya menggunakan air garam saja ya. Dan ternyata itu salah. Itu teknik yang salah. Ini juga ingin melarutkan zat padat. Padatannya langsung dimasukkan ke dalam labu takar. Setelah itu langsung ditambahkan dengan menggunakan Aquades. Dan lagi-lagi itu salah dong guys. Lalu gimana sih teknik yang benar? Nah, yang benar yaitu menyiapkan gelas kimia, batang pengaduk, lalu ada spatula dan Aquades. Menambahkan Aquades ke dalam gelas kimia, itu ditambahkan, kemudian mengambil zat padat dengan menggunakan spatula dan dimasukkan ke dalam gelas kimia tersebut. Setelah itu aduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen, lalu masukkan larutan ke dalam labu takar dengan menggunakan bantuan corong. Itu dimasukkan, itu ada corongnya ya guys, agar larutannya itu tidak terbuang secara sia-sia, dan itu yang benar. Dan teknik yang ketiga yaitu mengisi sampai tanda batas. Itu salah ya guys, karena melebihi tanda batas. Nah, teknik yang benar yaitu mengisi labu takar dengan larutan hingga mendekati tanda batas. Setelah itu tambahkan larutan secara tetes demi tetes hingga meniskus mencapai tanda batas dengan menggunakan pipet. Itu ditetesi secara perlahan, secara tetes demi tetes menggunakan pipet ya guys. Nah, itu yang benar. Teknik selanjutnya yaitu pembacaan meniskus. Nah, itu teknik yang salah ya guys. Teknik yang benar yaitu posisikan tubuh sampai mata tegak lurus. Nah, itu cara yang salah ya guys. Tuh, no. Yang benar, teknik yang benar yaitu memegang tutup botol, lalu membolak-balikan labu takar secara perlahan, kemudian mencuci labu takar. Itu larutan tersebut langsung dibuang ke wastafel. Nah, itu kemudian ditutup dan ternyata salah. Itu salah ya guys. Nah, ini yang mencuci, diputar-putar kemudian dibuang, tetapi hanya satu kali saja, dan itu salah dan ternyata harus diulangi 2-3 kali agar lebih bersih. Ini yang benar itu juga membuang sisa tersebut dengan menggunakan air mengalir ya guys. Itu teknik yang benar. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.